Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya dengan Bidan Ega yang bertugas hari ini. Benar ini dengan Ibu Devi? Iya benar. Benar Ibu ya, hari ini Ibu dijadwalkan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan mengenai kontrasepsi jenis MUW atau metode operatif wanita atau yang sering dikenal dengan steril. Seperti itu ya Ibu ya. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mendapatkan pengetahuan tentang jenis kontrasepsi ini? Belum ya Ibu ya. Kalau begitu nanti saya akan jelaskan mengenai apa itu kontrasepsi steril, kemudian prosedurnya, kemudian kontraindikasi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jenis kontrasepsi ini. Sebelumnya untuk menjaga privasi Ibu, saya tutup tirainya terlebih dahulu ya Ibu ya. Baik Ibu, hari ini saya akan jelaskan apa itu MOW ataupun kontrasepsi steril, yaitu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui bedah dengan cara memotong bagian tuba falopi ataupun memasang cincin ya Ibu ya, untuk mencegah bertemunya sel sperma dengan sel telur sehingga tidak terjadi pembuahan. Seperti itu. Sampai sini Ibu paham? Iya. Baik ya Ibu ya. Kemudian saya akan jelaskan mengenai apa saja yang dapat menghalangi pelaksanaan metode ini. Salah satunya yaitu riwayat penyakit. Ibu untuk pasien yang pernah mengidap penyakit seperti asma, bronkitis, kemudian ada alergi, ada riwayat penyakit diabetes mellitus maupun obesitas kegemukan, itu dapat menjadi penghalang ataupun penghambat ya Ibu ya. Kemudian syarat dari kontrasepsi ini pun ada 3 ya Ibu ya. Pertama, Ibu harus sukarela, yaitu kemauan Ibu sendiri, tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun. Kemudian secara medis Ibu dinyatakan diperbolehkan untuk mendapatkan kontrasepsi jenis ini. Kemudian yang ketiga, bahwa Ibu sudah mempunyai anak sesuai dengan kehendak Ibu dan ini diputuskan bersama suami. Seperti itu ya Ibu ya. Kemudian untuk indikasinya, ini diprioritaskan untuk ibu yang berusia lebih dari 26 tahun ya Ibu ya. Kemudian sudah mempunyai anak minimal 2 ataupun lebih dari 2, seperti itu ya Ibu ya. Kemudian sudah yakin ataupun sudah mantap untuk mendapatkan kontrasepsi jenis ini. Kemudian sudah memahami prosedur, kemudian setuju dan bisa menerima bahwa ini tidak bisa dipulihkan ya Ibu ya. Dan yang terakhir yaitu bila terjadi kehamilan itu akan menimbulkan resiko yang sangat serius. Kemudian untuk kontraindikasinya sendiri, ini tidak boleh dilakukan pada ibu hamil, kemudian terjadinya perdarahan pada area genital ibu tanpa diketahui sebabnya, kemudian terjadi infeksi pada daerah genital ibu, dan yang terakhir yaitu apabila ibu merasa ragu-ragu, ditakutkannya ibu akan menyesali di kemudian hari. Seperti itu Ibu ya. Kemudian saya akan jelaskan mengenai keuntungan dan kerugian dari KB ini. Yang pertama yaitu keuntungannya ini sangat efektif ya Ibu ya. Kemudian bersifat permanen, kemudian tidak mempengaruhi fungsi seksual maupun hormonal dalam tubuh Ibu, seperti itu. Kemudian ini tidak ada efek jangka panjangnya. Kemudian dan yang terakhir yaitu bebas dari efek samping secara hormonal. Untuk kerugiannya sendiri, KB ini tidak dapat dipulihkan ya Ibu ya. Kemudian apabila Ibu merasa ragu-ragu ataupun tidak mantap untuk mendapatkan jenis KB jenis ini, Ibu akan menyesalinya di kemudian hari. Kemudian setelah dilaksanakan adanya tindakan, nanti akan terasa sedikit sakit ataupun rasa kurang nyaman. Kemudian KB jenis ini hanya bisa dilakukan oleh tenaga terlatih ya Ibu ya, seperti dokter bedah ataupun dokter ginekologi. Dan yang terakhir, KB jenis ini tidak dapat melindungi dari penyakit menular seksual, seperti itu. Untuk mekanisme pelaksanaannya sendiri nanti akan dilakukan pembedahan, kemudian akan dilakukan pemasangan cincin untuk menghalangi terjadinya pertemuan sel sperma dan sel telur. Kemudian bisa juga dilakukan pemotongan, seperti itu ya Ibu ya. Dan yang terakhir, untuk pelaksanaannya sendiri dilakukan selama siklus haid ya Ibu ya. Untuk haidnya sendiri pada hari ke-6 sampai ke-13. Kemudian untuk ibu yang sudah melahirkan bisa dilakukan hari kedua sampai 6 minggu setelah melahirkan. Dan untuk ibu yang keguguran dan memutuskan untuk mendapatkan kontrasepsi jenis ini dapat dilakukan 3 bulan setelah keguguran dengan tidak adanya infeksi pada daerah genitalia. Seperti itu ya Ibu ya. Sejauh ini apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak.
Tidak ya Ibu ya. Baik kalau begitu. Kalau begitu, nah, terima kasih atas kunjungannya. Semoga bermanfaat ya Ibu ya. Terima kasih Ibu.